semuanya. Pernah gak sih kalian ngerasa udah belajar banyak materi, tapi waktu ujian kalian malah lupa semua materi itu? Atau ketika kalian berkenal dengan seseorang, terus beberapa menit kemudian kalian udah lupa, duh siapa ya tadi namanya? Nah, hal itu berkaitan dengan cara kerja memori kita. Dalam psikologi, memori merupakan cara untuk mengambil dan mengembalikan informasi yang telah kita dapat atau pelajari. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan gimana sih cara meningkatkan memori kita dalam psikologi kognitif. Nah, sebelum kita membahas cara meningkatkannya, kita perlu memahami bagaimana proses memori itu bekerja. Secara umum, memori terdiri dari 3 proses utama. Yang pertama adalah encoding, yaitu proses memasukkan informasi ke dalam sistem memori. Yang kedua adalah storage, yaitu proses menyimpan informasi tersebut ke dalam otak. Dan yang ketiga adalah retrieval, yaitu proses mengambil kembali informasi yang sudah kita simpan ketika kita membutuhkannya. Namun, tidak semua memori dapat dengan mudah kita ingat. Beberapa informasi justru hilang karena kita tidak mengulang ingatannya, tidak memahami maknanya, atau kita tidak memiliki strategi belajar yang tepat. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dapat membantu kita meningkatkan memori, terutama ketika kita sedang belajar. Oke, selanjutnya kita akan memasuki cara meningkatkan memori. Yang pertama itu ada rehearsal. Nah, rehearsal sendiri itu merupakan mengulang informasi secara berkala. Jadi, dengan mengulang informasi itu, akhirnya kita itu bisa memperkuat jejak memori di dalam otak sehingga informasi tersebut itu bisa dipindahkan ke memori jangka panjang. Contohnya, kalau misalnya kita lagi belajar, kita itu cenderung mengulang membaca materi itu berulang kali sampai kita itu bisa hafal ataupun kita itu bisa menjelaskan materi tersebut itu dengan bahasa sendiri. Seperti itu. Cara kedua adalah chunking, yaitu mengumpulkan informasi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diingat. Memori jangka pendek manusia memiliki kapasitas yang terbatas, yaitu sekitar 7 hingga 2 item. Dengan menggunakan chunking, kita dapat menggabungkan beberapa informasi menjadi satu kelompok yang lebih bermakna. Contohnya adalah nomor telepon yang digabungkan. Nah, itu akan lebih mudah diingat jika dibagi menjadi 3 bagian, seperti 0812-3896-7890. Cara berikutnya adalah menggunakan mnemonic. Mnemonic merupakan teknik mengingat dengan membuat singkatan, kata kunci, atau asosiasi tertentu untuk mengingat informasi. Teknik ini sering digunakan oleh siswa ketika menghafal materi pelajaran, karena membantu otak menghubungkan informasi baru dengan sesuatu yang lebih mudah diingat. Cara yang terakhir adalah mengaitkan informasi dengan pengalaman pribadi atau sesuatu yang bermakna bagi kita. Informasi yang memiliki makna emosional ataupun memiliki keterikatan dengan pengalaman pribadi kita, biasanya akan lebih mudah disimpan dalam memori jangka panjang. Dengan kata lain, semakin bermakna informasi bagi kita, maka akan semakin mudah kita mengingat informasi tersebut. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kita akan lebih mudah memproses informasi dengan beberapa strategi. Yang pertama yaitu rehearsal, chunking, mnemonic, dan juga mengaitkan dengan pengalaman pribadi kita. Nah, dengan beberapa strategi tersebut, proses pembelajaran akan lebih efektif dan juga akan lebih mudah diingat kembali. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.